Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba dan pemirsa channel YouTube Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya Bu Zidna Al-Azizah Rosofa dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang perbandingan senilai. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan. Perbandingan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana. Di sini Ibu memberikan contoh 12 dibanding 15. Nah, 12 banding 15 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 12/15. Seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, karena perbandingan dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana, maka kita perlu mencari FPB dari 12 dan 15. Dan ternyata FPB dari 12 dan 15 ini adalah 3. Maka 12 ini dibagi 3 dan 15 pun juga dibagi 3. Kita memperoleh pecahan paling sederhana yaitu 4/5. Nah, di sini Ibu akan mulai menjelaskan apa itu perbandingan senilai. Tetapi sebelum masuk ke pengertian perbandingan senilai, Ibu akan memberikan contoh ilustrasi agar anak-anak mudah mengerti bagaimana sebenarnya perbandingan senilai ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa memperhatikan permasalahan berikut. Pasti anak-anak sudah ketika mengikuti orang tua naik motor atau naik kendaraan pasti sudah terbiasa, sudah familiar dengan yang namanya SPBU. Biasanya di tangkinya akan tertulis seperti yang ada di sini. Seperti yang ada di sini ada tulisan harga 54.470 dengan bensin yang dibeli adalah 8,38 liter. Kemudian di sebelahnya ada seseorang yang membeli 100.000 mendapatkan bensin 15,38 liter. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, kita memperoleh bahwa banyak bensin atau Pertamax yang dibeli ketika dia membeli 8,38 liter, maka yang perlu dibayar adalah 54.470. Nah, biasanya memang tidak disebutkan berapa liter yang dibutuhkan. Biasanya orang tua atau mungkin orang-orang yang membeli bensin akan mengatakan diisi penuh seperti itu. Nah, biasanya ketika kita menyatakan diisi penuh, banyak liter, banyak bensin yang keluar, tidak pasti harus 8 liter atau mungkin 6 liter. Pasti belakangnya ada koma-komanya. Makanya di sini digambar dituliskan 8,38 liter. Nah, sebenarnya anak-anak bisa melihat di sini bahwa ketika membeli bensin sebanyak 8,38 liter membayar 54.470. Sedangkan untuk bensin 15,38 liter menghabiskan uang 100.000. Nah, di sini penerapan perbandingan senilai itu terlihat. Jadi semakin banyak yang kita beli, maka semakin banyak pula yang perlu kita bayar. Dalam bahasa matematika, jika kalian memperhatikan permasalahan pada slide sebelumnya yang Ibu jelaskan tadi, maka komponen-komponen yang dibandingkan yaitu banyak bensin dan harga bensin akan berbanding lurus. Artinya, ketika semakin banyak bensin yang kita beli, maka semakin banyak pula yang perlu kita bayar. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Jika kita runut melalui aturan dalam matematika, maka aturan dalam perbandingan senilai jika kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada kondisi A dan kondisi B. A di sini dicontoh seperti banyak Pertamax atau banyaknya bensin yang dibeli, sedangkan kondisi B adalah harga bensin yang perlu kita bayar. Nah, 8,38 liter ini sebagai X1 dan 15,38 ini sebagai X2. Sedangkan harga untuk
8,38 liter yaitu 54.470 ini sebagai Y1 dan 100.000 sebagai Y2, maka berdasarkan aturan dalam perbandingan senilai berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Artinya ketika banyak Pertamax ini dibandingkan dan disederhanakan, maka hasil perbandingannya akan sama dengan kondisi di B, yaitu Y1 per Y2. Artinya ketika 8,38 dibandingkan dengan 15,38 liter ini, hasilnya nanti akan sama dengan 54.470 dibandingkan dengan 100.000. Makanya oleh karena itu Ibu tadi menjelaskan bahwa komponen-komponen yang dibandingkan akan berbanding lurus. Nah, bagaimana cara perhitungan perbandingan senilai? Yang pertama berdasarkan nilai satuan. Contohnya, harga satu pensil ini Rp3.200. Maka berapa harga untuk 5 pensil? Seperti itu. Nah, caranya yaitu kita tinggal mengalihkan. Jika harga satu pensil saja Rp3.200, maka harga 5 pensil kita tinggal mengalihkan 5 dikali Rp3.200, kita peroleh Rp16.000. Perhitungan perbandingan senilai yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan. Contohnya, seseorang berjalan 60 langkah untuk menempuh jarak 24 meter. Berapa langkah orang tersebut harus berjalan jika jarak yang ditempuh 180 meter? Nah, di sini kita memperoleh informasi bahwa untuk 60 langkah, jarak yang ditempuh adalah 24 meter. Sedangkan langkah untuk 180 meter ini belum diketahui. Nah, oleh karena itu, berdasarkan perbandingan, kita perlu menuliskan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah banyak langkah, yang kedua adalah jarak tempuh. Nah, yang pertama adalah 60 langkah ditempuh dengan jarak 24 meter. Sedangkan untuk 180 meter, karena belum diketahui, maka kita tuliskan X dulu. Nah, di sini kita melakukan berdasarkan aturan perbandingan bahwa X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sehingga kita tuliskan di sini X1 ini sebagai 60, X2-nya sebagai X, Y1 sebagai 24 dan Y2 sebagai 180. Nah, melalui cara ini, karena kita sudah memperoleh 60 per X sama dengan 24 per 180, maka langkah untuk mencari nilai X adalah dengan mengalihkan silang, yaitu 60 dikali 180, kemudian X dikali 24. Nah, karena kita harus menyisakan yang di sebelah kanan X saja, maka kedua ruas dibagi 24, atau kita bisa menuliskannya sebagai 60 dikali 180 per 24, itu juga boleh. Nah, diperoleh 10.800 dibagi 24, diperoleh hasil terakhir yaitu 450. Maka nilai X ini adalah 450. Sedangkan X tadi adalah banyak langkah yang belum diketahui untuk menempuh jarak 180 meter. Artinya, orang tersebut harus berjalan 450 langkah untuk menempuh jarak 180 meter. Nah, ini adalah tugas anak-anak hari ini. Jadi, tadi Ibu menjelaskan di contoh, di permasalahan bahwa untuk 8,38 liter seseorang harus membayar bensin tersebut dengan uang 54.470. Sedangkan untuk 15.384 seseorang itu harus membayar 100.000. Nah, challenge untuk anak-anak hari ini karena sudah mengetahui materi tentang perbandingan senilai, Ibu ingin anak-anak mencoba untuk mencari harga untuk 1 liter dan 2 liter harga Pertamax ini. Nah, nanti silahkan tugas ini dikerjakan di buku dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Selamat belajar dan semangat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.